Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin wa ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayahsabul insanu ay yutraka suda. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selaksa puji dan puja serta syukur mari kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas karunia, limpahan rahmat, kasih sayang, nikmat yang masih kita rasakan hingga di saat yang berbahagia ini, kita dapat hadir di rumah Allah yang mulia ini dengan niat bertaqarrub, bersembah sujud di hadapannya. Harapannya semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ganjaran yang terbaik di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya selawat dan salam mari kita pohonkan kehadirat Allah agar dicucurkan keharibaan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana atas tunjuk ajar beliau dengan penuh pengorbanan darah dan air mata, sehingga kita dapat mengenal siapa Rabb kita, mengenal apa dan bagaimana seharusnya kita bertindak, bertingkah laku, beribadah dalam kehidupan kita ini. Yang saya hormati dan kita hormati bersama Abu Imam Syekh Masjid Al-Atqa Kampung Menasa Kota Luxmawe, serta para pengurus DKM, remaja masjid, jamaah tetap, serta warga sekitar di Kampung Menasa Kota ini, dan para jamaah hadirin dan hadirat yang telah berhadir di rumah Allah yang mulia ini. Konsep kematian dan kebangkitan dalam Islam merupakan hal yang wajib kita imani dan merupakan prinsip dalam kehidupan seorang muslim. Namun konsep ini tidak mendapat sambutan seluruh umat manusia. Di sana ada saja pihak-pihak orang-orang yang mengklaim, yang mengembangkan teori-teori yang ujung-ujungnya adalah menolak yang namanya kebangkitan setelah kematian. Dan ini umumnya dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama, sempitnya pemikiran atau jauhnya mereka dari ajaran agama. Yang kedua adalah keadaan, era atau zaman yang telah membuat mereka lupa terhadap apa filosofi kehidupan kita di dunia ini. Maka dalam surah Al-Qiyamah yang saya bacakan tadi, Allah mengkritik sebagai peringatan terhadap manusia itu seluruhnya. Ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia itu mengira dia itu dibiarkan tanpa ada satu permulaan, perencanaan, tujuan, tugas dan tanggung jawab? Kalau kita melihat lebih detail ayat ini, Allah menyatakan tentang sudah, menyebut sudah. Sudah itu adalah unta dalam bangsa Arab itu yang sudah tua, yang tidak produktif, yang tidak
bisa hamil lagi, yang tidak bisa bunting lagi, tidak memiliki susu, atau kakruh, hanya pakai leh sapu, kemudian dibiarkan sudah, dilepaskan sampai maut atau kematian menjemputnya. Dibiarkan dia berjalan di padang pasir seorang diri tanpa arah, tanpa tempat berlindung. Ini adalah kebiasaan sebelum datang Islam di dalam kalangan bangsa Arab. Ada lagi di sana apa yang disebut sebagai wasilah, ham, as-saibah. Semua itu adalah unta-unta yang gepeleuh leur Arab, yang itu didasarkan kepada ritual pemahaman keagamaan mereka. Punya untanya kalimana limangga, yang kelimangnya agam. Nyan hanjut sia, hanjut sapu-sapu, hanjut peleuh. Menyo yang ketujuh, imana menyo inang ngagam, leuh inang agam yang keun wasilah. Yang pi hanjut pajuh, hanjut sapu, peleuh. Ada saibah, yang itu mereka persembahkan untuk Tuhan berhala mereka, yang pi hanjut memati. Ini adalah ajaran dan itu adalah Allah cela. Syariat yang mereka buat tapi tanpa sultan indallah, tanpa ada sebuah keterangan yang jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi poinnya adalah unta-unta yang dipeleuhnya adalah unta yang kemudian lepas begitu saja, tidak lagi menjadi tanggung jawab mereka dan kemudian dibiarkan begitu saja. Tapi Allah nenek pegang bertanya, kan laginya manusia, kan lagi unta yang leuh kedrawai hana saw permul. Dia tidak. Manusia ini punya tanggung jawab. Bahkan orang yang sudah mengaku beriman, Allah katakan, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu akan dibiarkan begitu saja mengatakan saya beriman, amanna, wa hum la yuftanun, sedangkan keimanannya itu belum pernah dites, belum dicoba, belum diujiankan. Ilmu yang kana yang golom ikut ujian, bukan kira golom kira. Allah katakan. Oleh karena itu Allah kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan setelah menyadarkan atau mengingkari apa yang disebut istifham al-ingkari. Istifham al-ingkari, pertanyaan yang hana perlu jawab, tapi untuk mengingkari ya pemikiran yang berkembang di zaman Rasulullah SAW diutus. Dan salah satu tonggaknya adalah Abu Lahab. Dan itu merupakan keluarga dekat Rasulullah, sangat disayangkan. Tapi ini demi sebuah prinsip agama yang benar, Allah nepelemah bagtanya. Munculnya atau asbabun nuzul daripada surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab. Kita ketahui bersama bahwa ketika Rasulullah diangkat sebagai nabi dan rasul, memanggil, mengumpulkan semua Bani Hashim, keluarga besar beliau. Dikumpulkan mandum dan ditanya wa urunyan, jina lu tanya wa urunran meya lu pegah belati bukit nyo natruh, pasukan berkuda yak serang danyo nu patih dong Tuhan. Mereka semua menjawab, kami pasti percaya. Kenapa? Engkau tidak pernah berdusta. Lalu beliau mengatakan, selamatkan dirimu, Mamandum, keluarga besar. Kenapa? Ada hari pertanggungjawaban setelah ini. Kita akan mati, kita dibangkitkan, dan kemudian kita harus bertanggung jawab terhadap amal kita. Yahinan bengeh terhadap Abu Lahab. Alihada jama'tana tabballaka ya Muhammad. Rupanya inti pembicaraan nak pegah nak kehidupan setelah mati. Celaka engkau wahai Muhammad. Abu Lahab orang yang terdepan menentang prinsip kebangkitan setelah kematian. Nah, dalam ayatnya Allah mengingkari orang-orang yang tidak percaya kepada
kehidupan setelah mati atau kebangkitan di akhirat, Allah memberikan pertanyaan-pertanyaan. Alam yakunu nutfatan min maniyyin yumna, tsumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa. Hei manusia yang mengingkari kehidupan setelah kematian, ingat kamu dulu berasal dari setetes nutfah. Lalu kamu menjadi 'alaqah mudghah. Lalu Allah katakan, fa khalaqnahu. Ya, lalu kami jadikan dia sebagai sebuah makhluk yang baru. Fasawwa. Menciptakan sebagai manusia yang tegak, berdiri, lurus, kekar, ganteng, handsome, dan ibu-ibu cantik. Ini sifat yang penciptaan Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Hadza khalqullah. Ini ciptaan Allah. Allah kepingat katanya patruh katanya orang-orang yang tidak menyadari bahwa atau mengingkari kehidupan setelah mati, dan ingat kembali melihat dari mana dia datang, yaitu dari setetes air yang mimma'im mahin. Allah katakan yang hina, yang dihinakan, yang hanai bohyum. Lalu kalau ini sudah disadari, lalu Allah katakan, faja'ala minhu zawjaini dzakara wal unsa. Setelah diciptakan menjadi manusia yang sempurna, Allah katakan, Allah beri mereka pasangan. Allah jadikan baginya pasangan. Artinya Allah kemudian memberikan kesempatan hidup bagi manusia itu untuk mendapatkan pasangan, dan kemudian sebagai usaha untuk menjaga eksistensi, melanjutkan keberadaan umat manusia di alam ini. Bahwa hari ini penduduk dunia itu 7-8 miliar itu bukan kebetulan, bukan terjadi sendiri karena kita ingin kawin, tidak. Perkawinan itu sendiri adalah kehendak dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Allah katakan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Bahwa di antara tanda kekuasaan Allah itu bahwa dijadikan untukmu dari kalanganmu pasangan. Artinya pasangan kita nyojino nyenkan karena carang matamita kita nyo. Kan carang bagi loh liurunci kita nyo. Kan. Tapi min ayati, tanda bahwa Allah itu maha berkuasa atas kita. Bahwa Allah itu yang memilih pasangan itu untuk kita. Kadang ibu namul hedro urang kayak kalian mereka. Hanya jadi. Tuh tanya ya hana sempurna aja deh. Kenapa? Allah yang menghendaki itu. Dan Allah katakan min ayati, tanda kekuasaan. Kenapa? Karena Allah kemudian melanjutkan azwaja. Perkawinan itu Allah sebut dengan zauj, pasang. Arti pasang, berpasangan itu adalah yang pertama, dia menyiratkan adanya perbedaan di antara kedua insan tersebut. Menyokagakeun pasangnya, tasuk silap si pasang, sebelah unun sebelah wi. Itu silap unun mandua handakeun si pasang. Artinya pasti kalau sudah bicara pernikahan perkawinan, kagak sebut KUA, mun katingat kenan. Jadi kagak sebut pasangan itu berbeda. Suami istri itu jangan kita harapnya menikahnya harmonis, kemudian sapukeun. Oh yang galak katanya lagi nyan kan. Hana mucih. Kagak berpasangan ini pasti dua persepsi yang berbeda. Dua sisi pandang yang berbeda, dua pendapat yang berbeda. Makanya hinan perlu tasyawur, perlu musyawarah, perlu muasyarah bil ma'ruf. Pakon muasyarah bil ma'ruf, memperlakukan pasangan dengan baik. Pakon bak beda buno. Kadang-kadang naya haitun harus belagelongkeun. Kan begitu. Saya pemimpin dalam keluarga. Nyaurinang kebukan dalam bahasa Arab Rabbatul Bait. Rabbatul Baitnya pengurus rumah tangga, hebat sih.
Nah, mungkin ketua dengan sekretaris mungkin sama-sama mengurus lah. Jadi menyuna beda-beda hang lebih pakai pakai muasyarah bil ma'ruf, ada prinsip saling berbuat baik terhadap pasangan. Jadi pasangan itu tidak mudah untuk kita satukan karena dia dua hal yang berbeda. Dan Allah nepegah dalam ayatnya untuk mengingatkan orang yang mengingkari kematian, kemudian ada kehidupan setelah mati itu, bahwa itu tidak mudah, bahwa itu hanya Allah yang mampu melakukannya. Tidakkah mereka melihat bahwa bisa harmoni dalam hidup itu karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan uniknya ayat ini, kenapa Allah mengambil bukti ya kekuasaan Allah itu dalam hal perkawinan? Karena pernikahan itu, berkeluarga itu merupakan cikal bakal. Di satu sisi ya, cikal bakal akan terjadi pengembangan generasi, akan menjadi sebuah ummah negara yang hari ini dibanggakan klan ini, klan itu, sukunya, suku je, mak lahir mandum, bak keluarga pegang oleh Allah. Bahwa kalian bukan terjadi sendirinya secara alami, tidak, tapi itu kehendak Allah. Kita berjalan dalam kudrah iradah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Kemudian juga menyiratkan ketika Allah membahas tentang perkawinan ini, bahwa kita hidup ini tidak terlepas dalam hukum, aturan, kewajiban, hak, dan nyona mandum dalam keluarga sebagai institusi terkecil dalam masyarakat, dalam umat dan bangsa. Serta juga disitulah bermula semua aturan. Begitu penting hal berkeluarga ini, sehingga dalam Al-Quran disebut tentang hukum hakam, ya, bab pernikahan, tentang wanita, an-nisa. Ini disebut untuk membuat kita sebagai orang, sebagai mukmin, sebagai muslim, mengenal ajaran yang sangat komprehensif, yang sangat menjadi solusi dalam kehidupan kita. Maka mulailah dari keluarga. Anak mit tamil masjid, jino kakaru orang, uyak ba anak mit masjid, kai semayang irmo di karu mentang. Kita sebagai pengurus masjid harus legowo. Kerjasama, komunikasi dengan pihak masyarakat, bahwa silakan bawa anak, ayo kita ramaikan masjid kita dengan anak-anak. Kenapa? Karena kita anak tabligh dan nyonyo. So lanjutnya masjidnya besok untuk anak mitnya, oh karu bacut tak kelola begitu. Ajak partisipasi masyarakat. Bagaimana? Oh haik tak jaga, tapi tahu jaga. Kira-kira begitu. So yang anak mit, yang anak mit, tak uruh masjid biar tenang, nyaman. Tapi juga jangan menghilangkan esensi yang paling penting, yaitu ada regenerasi, ya, jamaah masjid dimulai dari anak-anak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah menjelaskan tentang bahwa berkeluarga itu cikal bakal, bahwa ada aturan-aturan yang harus dipatuhi di sana sebagai miniatur kehidupan setelah itu, bahwa anak tanya menyogok dalam masyarakat, dalam keluarga itu adalah dari masyarakat. Dia akan kembali ke masyarakat. Kalau dia baik dididik dalam keluarga, patuh aturan, dia akan patuh aturan dalam masyarakat. Mau menyoluh kedoi menana mit BBO mentan. Kalau lebih tu haji kan katanya, ini sungguh sangat miris. Generasi bagaimana yang kita harapkan akan menjadi pemimpin kelak, yang akan memakmurkan masjid, yang akan menjadi kecil di kampung, yang mengurus hal ehwal hajat hidup orang banyak. Kesau tajuk dana yang cukup le di kampung. Kesau tajuk semajid yang di sana Allah katakan yurfa'u wa yuzkara fi hasmullah. Di masjidnya giu peraya nan Allah, giu sebut-sebut nama Allah. Jadi menyaji hantam itu di masjid, hantam mijak masjid, hantam semayang di rumah, hantam dapurno. Bagaimana akan melekat itu? Tidak. Dan saya yakin kita hari ini, ya, yang hadir ini dulu di umur-umur kecil kita pasti bersinggungan itu. Pasti nataja umlasa, nagiyubang wateubut, nataya intat bukaan puasa kenek kecil itu.
urung cik tanya, atau ikut berbuka puasa. Dan alam itu menjadi sebuah memori yang akan membuat kita akan mudah melaksanakan ketika sudah dewasa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah menjelaskan hal itu, bahwa udip berkeluarganya adalah cikal bakal sebuah umat dan bangsa, bahwa getanya akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang kita kelola dalam keluarga, bagaimana keuangan keluarga, bagaimana kita adil atau zalim dalam berkeluarga, nyona tanggung jawab itu. Dan dimulai dari keluarga itu sendiri. Oleh karena itu, kemudian Allah menutup alaisa dzalika biqadirin ala ayyuhyal mauta. Orang yang golomna gepena oleh Allah kemudian menjadi berkembang biak dalam bahasa lain, ya, menjadi generasi, menjadi banyak penduduk bumi ini. Mungkin Allah gepudip belum dia mati, yang hana matang gepejut. Aujat tanah, makanya ada doa zikir, ya. Alhamdulillah, Allahumma lakal hamdu kama aujat tanah minal adam. Ya Allah, puji-pujian untukmu di mana engkau telah menjadikan kami dari yang tidak ada. Nah, ini kemudian Allah bertanya, konklusi terakhir bahwa kita harus memahami bahwa kudrah Allah itu lebih hebat lagi, itu mudah sekali bagi Allah untuk menghidupkan setelah kematian itu. Ada beberapa teori yang agnostik, kemudian ada yang namanya materialisme, anhilismnya memandung adalah teori-teori yang menolak kematian itu yang dipengaruhi oleh masa perubahan zaman abad 17, 18, 19. Ketika orang beralih dari kepercayaan agama kepada akal dan ilmu, nyahinan tua orang. Perkembangan ilmu pengetahuan membuat mereka kemudian menjadi hamba ilmu pengetahuan, hamba akal. Yang mungkin kayak itulah laju, pakat agama-agama kada tinggalkan. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Islam, ya, tanda-tanda kiamat salah satunya Rasulullah katakan, seseorang akan terjadi kiamat itu ketika ada orang yang meminta kematian. Waktu lewat bak kuburan di kalan, kata kuburan yang pasti ilung di dalamnya. Kenapa? Beban hidup yang sangat berat. Kuronyo, kalau jadi undang-undang dan ada peraturan yang disahkan itu ada PHK besar-besaran, dan itu terjadi. Dan urun-urun lagi kemudian stres. Dan kita lihat sendiri, saya melihat sendiri ada orang yang ketika di PHK, geblau rumah, kemudian hanapak minta rezeki. Kenapa? Karena dia sudah lama dalam berkecimpung dalam dunia kerja, kantor, perusahaan, di PHK. Geblau rumah, hanapak minta rezeki, hanapu paju. Dengan keluarga putus. Istri minta cerai, gugat cerai. Dan tak dengar barosa urang ka merupa urinang ba merupa P3K ramai-ramai gugat cerai. Ini yang berat loh. Maho kerja uragam, pengkaja deh, pada kuburan kayak gelak-geluk baju. Dan ini disinyalir oleh Rasulullah karena beban hidup yang sangat berat. Maka fala taghurrannakumul hayatud, jangan sampai kehidupan dunia ini menyamarkan pandangan kita sebagai muslim bahwa ada kehidupan setelah kematian di mana kita harus mempertanggungjawabkan semua itu. Baik lale, baik goyang, kira-kira menang. Apapun yang kita hadapi hari ini, jangan pernah meminta kematian. Lebih-lebih hari ini orang suka membunuh, mudah-mudah membunuh. Lihat bagaimana kasus-kasus besar. Demi sebuah ambisi dia sanggup menghapuskan orang, membunuh orang. Demi karena hasrat merebut istri orang, dia siap membunuh. Berapa banyak kasus yang kita ketahui yang itu karena pengkhianatan terhadap pasangan. Karena hudib tersamarkan, kenikmatan sesaat, hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatir. Kesenangan duniawi telah membuat dia buta, tidak bisa melihat lagi hakikat kehidupan kita. Padahal Rasulullah sudah menyatakan, kun fid dunya ka'annaka ghariban aw abiri sabil. Ingat bahwa kita hidup di dunia ini hanya sebagai
orang yang sedang dalam perjalanan, dia akan meninggalkan destinasi ini untuk melanjutkan perjalanan ke destinasi terakhir kita. Au abiri sabil, Rasulullah katakan, jadilah engkau sebagai orang yang ingin menyeberangi jalan. Belah no tanuk dalam pubut tu mana tetep nya tanuk koh jalan belah deh. Pun tak pegah habalang kata koh juga deh. Kira-kira ada destinasi sebelah sana yang harus kita pandang, yang harus kita fokus bahwa saya akan menuju ke sana. Itulah yang harus ada dalam pemikiran kita. Dan hari ini umat Islam menjadi sebuah tantangan, ya, dengan himpitan ekonomi, dengan berbagai isme-isme, dengan berbagai teori-teori, berbagai cara hidup yang ini serba mudah. Pelanggaran-pelanggaran. Kalau kita ke mahkamah syariah, saya kemarin 4 hari yang lalu bertemu, beranjang sana ke mahkamah syariah, kita ketahui rupanya permasalahan tidak hanya masalah keluarga, tapi masalah ekonomi syariah, pelanggaran-pelanggaran, masalah bisnis syariah. Ada bisnis syariah yang di luar itu, yang hari ini kontemporer seperti Bitcoin dan semua uang yang itu digital, ya, uang digital itu menjadi sebuah masalah tersendiri. Pelanggaran-pelanggaran itu, pelanggaran terhadap syariah itu makanya bahwa sebagai muslim, ya, ini jangan tersamarkan. Bahwa kita sebagai muslim ada destinasi yang harus, ya, kita tuju. Jangan goyah. Kasus-kasus itu biarlah, kalau bisa hari ini selesai, jangan ada kasus lain. Tapi seringkali kita lupa bahwa manusia itu selalu cepat dia menjadi tergopoh-gopoh, tergesa-gesa, ingin mencari keuntungan yang cepat. Jangan yang kan naik ke lah, anda fikir yang itu. Padahal untuk lebih raya pahala je, keuntungan je, kebahagiaan je daripada jinau. Dan Allah mengatakan wal akhiratu khairun wa abqa. Kehidupan akhirat itu sungguh lebih baik dan lebih kekal. Semoga dengan prinsip dasar ini kita mampu mengharungi semua dinamika hidup, bisa mengatasi semua permasalahan, dan selalu mencari solusi kepada ajaran agama yang kita anut dan kita cintai ini. Semoga Allah beri istiqamah kepada kita, dan kita dakwahkan, kita ajak masyarakat untuk bertahan dalam keadaan apapun, tetap dalam keadaan beriman dan istiqamah dalam keimanan tersebut. Semoga ada manfaatnya. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.